Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang berbahagia di malam hari ini, ya. Luar biasa teman-teman semuanya, pada malam hari ini Allah limpahkan banyak rezeki, banyak nikmat untuk kita semuanya. Teman-teman bisa hadir, bisa bergabung. Ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sekitaran kita banyak sekali nikmat-nikmat yang memang Allah sudah bentangkan dan kita tinggal menikmatinya saja. Kemudian dalam rangka kita menikmati nikmat tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba yang kemudian betul-betul diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap ikhtiar yang kita lakukan. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, sebagaimana dalam judul sudah kami tulis, ya, kita belajar untuk taat. Apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah dalam rangka kita belajar taat, belajar menjadi hambanya Allah yang benar-benar hamba, bukan hamba yang berusaha ingin menjadi Tuhan. Menjadi hamba yang benar-benar bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan juga bisa menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kuncinya, kawan-kawan sekalian, ketika kita sudah berusaha taat, maka itu adalah sebagai upaya kita sedang mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memang menggenggam hidup dan mati kita. Allah yang bisa menjadikan sesuatu yang sulit bagi kita itu mudah bagi Allah. Sesuatu yang buat kita ini besar, tapi di hadapan Allah sangat-sangat kecil. Nah, teman-teman yang berbahagia, jika teman-teman kembali membuka di buku Manut Quran Bisa Kaya, di halaman-halaman awal, di bab-bab yang awal, sering kami sampaikan bahwasanya kita harus punya niatan yang besar. Nah, niat yang besar itulah yang nanti akan menjadi acuan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah berniat untuk bisa bermanfaat bagi umat, ketika kita sudah berniat untuk bisa saling berbagi, maka Allah lah yang nanti akan memudahkan caranya dan juga meringankan langkah-langkahnya. Jadi cukup tugas kita itu apa? Tugas kita itu ya berdoa, memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meminta kepada Allah serta diiringi dengan ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman sebagai seorang karyawan, ya lakukan pekerjaan karyawan dengan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman seorang guru, maka kerjakan tugas sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman seorang pedagang, maka lakukan berdagang dengan cara sebaik-baiknya. Kalau teman-teman seorang petani, nelayan, buruh, atau apapun, maka kerjakan setiap profesi yang sedang kita jalani saat ini itu dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah bagian dari kita itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di teman-teman akan ketemu di sana ya, di bagian bagaimana kita benerin niat kita. Bagaimana kita benerin mindset ataupun pola pikir kita. Bagaimana kita benerin action kita. Bagaimana kita benerin ibadah kita. Bagaimana kita benerin doa kita. Itulah yang nanti akan membuat Allah semakin sayang dan cinta kepada diri kita, sehingga apapun hajatnya diri kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, seolah-olah memang tidak ada korelasi antara ibadah
dengan rezeki. Seolah-olah tidak ada korelasi antara taat dengan rezeki. Seolah-olah tidak ada kaitannya, seolah-olah tidak ada hubungannya. Tetapi yakinlah betul bahwa itu sangat erat sekali hubungannya dan nanti akan nyambung. Ketika teman-teman benar-benar bisa ibadah dengan baik, maka hatinya akan jauh lebih lebih tenang. Ketika hati sudah tenang, maka pikiran ini akan jauh jauh lebih jernih dalam memikirkan sesuatu. Dan ketika pikiran sudah jernih, sudah tenang, maka ide-ide, inspirasi-inspirasi dari Allah itu akan datang. Oh ya, saya harus begini. Oh ya, saya harus begini. Jadi seolah-olah peluang-peluang itu terbuka lebar, teman-teman. Ya, peluang-peluang itu terbuka lebar dan kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari Quran surah Al-Fatihah tadi yang sudah kita baca. Di mana itu adalah bentuk kita tugasnya sebagai seorang hamba ya beribadah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diawali dengan bismillah ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya menyertakan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka ketika kita menyertakan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dalam setiap aktivitas kita. Maka teman-teman, sama-sama orang bekerja, yang satu memulai pekerjaannya dengan bismillah, yang satu tidak, maka hasil akhirnya tentu berbeda. Sama-sama makan, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak, maka hasilnya kan akan berbeda. Sama-sama jualan, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak, maka hasilnya berbeda. Sama-sama buka toko, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak, maka hasilnya akan berbeda. Dari sisi keberkahan yang Allah berikan. Nah, luar biasanya teman-teman, maka nanti di ayat yang berikutnya ada Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, ya. Kita merayu Allah. Jadi seseorang ketika merayu dengan kekasihnya itu kan dengan apa teman-teman? Ya dengan rayuan, dengan pujian ya. Ketika seorang laki-laki merayu perempuan itu kan tentu dengan pujian, memuji. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala kita memuji. Bahkan sampai pada satu titik bahwa kita mengakui ya kan, pada satu titik bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah tempat kita apa namanya? Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah tempat kita itu meminta segala sesuatu. Sampai kemudian Allah kita minta kepada Allah di Quran Al-Fatihah tadi yang kita baca, kita minta agar diberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu seperti apa? Ya ketika teman-teman bekerja di kantor, ya akan dimudahkan, jalannya lurus, ya. Nggak bolak-belok ya, dengan berbagai godaan. Teman-teman berdagang, ya jalannya lurus. Teman-teman bertani, jalannya lurus. Jadi tidak ada hambatan-hambatan ketika menjalankan segala aktivitasnya. Kita ketika kita memahami apa yang kita baca tadi. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, mari kita senantiasa meniatkan dalam hidup kita itu agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian senantiasa menjaga pola pikir kita ataupun mindset kita. Pola pikir ini dipengaruhi dari apa yang dilihat, pola pikir ini dipengaruhi dari apa yang didengar, pola pikir ini dipengaruhi dari apa yang disentuh, teman-teman ya. Maka
lihatlah apa yang baik-baik, dengarlah apa yang baik-baik, dan sentuhlah apa yang baik-baik. Dan saya sering menyampaikan bahwasanya segala sesuatu atau input yang terbaik, baik itu untuk penglihatan, pendengaran, ataupun sentuhan, itu adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika kita berinteraksi dengan Quran, itulah yang kita masukkan dalam alam bawah sadar kita, itulah yang kita masukkan dalam otak kita atau ke dalam diri kita. Maka nanti yang keluar dari lisan kita adalah Quran. Maka nanti yang keluar dari tingkah laku kita adalah Quran. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ketika kita sudah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka insya Allah segala hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman kita bisa lihat ya bagaimana para sahabat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taatnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itu diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan bahkan dari 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah Bilal bin Rabah yang ketika itu adalah dan jadi apa? Beliau budak ketika masuk Islam, lalu kemudian dimerdekakan dan sampai seterusnya bahkan dalam literasi disebutkan ya Bilal paling miskin bila dibandingkan dengan 9 sahabat yang lainnya. Tetapi semiskin-miskinnya Bilal, beliau di akhir hayatnya punya jabatan. Artinya beliau juga menjadi kaya di akhir hayat beliau. Jadi bukan benar-benar miskin sampai meninggal dunia, tidak. Artinya Allah muliakan Bilal juga di kemudian hari. Insya Allah teman-teman. Jika tidak di bulan ini, maka di bulan depan Allah yang akan memberikan kemudahan untuk diri kita. Jika tidak bulan ini, jika tidak bulan depan, maka bulan depannya lagi. Maka kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa perbaiki ibadah kita, senantiasa perbaiki niat kita, senantiasa perbaiki pola pikir kita. Insya Allah teman-teman ya, kita lanjut dengan sharing sehingga apa nih yang teman-teman apa namanya pengen sampaikan, apa yang teman-teman pengen bagikan, pengen ceritakan gitu ya. Silahkan, yuk kita buka dalam waktu 15 menit ke depan. Silahkan kita utamakan yang secara langsung ya. Untuk yang tulisan nanti kita baca di belakang. Alhamdulillah malam hari ini kita ada 22 yang masuk Zoom ya. Yuk silahkan siapa dulu yang akan memulai sharing ataupun diskusi ataupun tanya jawab ya. Kita sudah berjalan beberapa hari untuk challenge-nya. Mungkin barangkali ada hambatan, ada kendala di teman-teman boleh disampaikan. Atau mungkin barangkali ada kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan dalam beberapa hari terakhir ya. Yuk silahkan. Ada siapa saja ini yang masuk Zoom kita ya. Ada Bunda Atikoh dari Serang, Banten. Ada juga Bu Humayros Sitaningsih dari Bekasi. Ada juga Pak Dede Yayan ya. Kemudian ada Bu Deti ya dari negeri seberang, dari pulau seberang maksudnya. Maaf ya. Kemudian ada juga Bu Eni ya, juga dari pulau seberang. Ada Bu Esa Bibah, kemudian ada Eyang ya luar biasa ini menginspirasi teman-teman yang muda ini, yang sepuh saja masih semangat untuk menjalankan challenge-nya, apalagi yang muda harusnya begitu. Kemudian ada Bapak Hendra, ada juga Bu Luki Destriani, ada Bu Mariatun juga, ada Bu Miswar ya. Kemudian ada Bapak Muh Prabowo, Muh ini Bapak atau Ibu ya, namanya si Bapak ya. Kemudian ada Bapak Mustaqim, ada Ibu Nani,
Ada Bu Nuryati juga dari Sragen. Ada Bu Robaah ya dari Bandung. Ada Bu Rahmawati. Ada juga Pak Rul Hadi. Ya. Ada Pak Ujang. Ada juga Bu Warsinem. Nah, luar biasa ya. Kemudian saya sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang saya sebutkan tadi doanya Waalaikumsalam. dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kemudian hajat-hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, ya Baik, Allah. yuk teman-teman silahkan yang mau mulai dengan sharing, teman-teman yang mau mulai atau mungkin mau menyapa teman-teman yang lain juga diperbolehkan ya, karena mungkin barangkali tidak dalam satu grup, silakan boleh saling menyapa ya. Yang membuka mic ada Bu Eni. Ada mau disampaikan Bu Eni? Bunda Eni Iya. ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ini dari Bandar Lampung. Bukan belum nggak begitu aktif sih di grup. Cuma setiap ada yang di grup pasti saya ikut baca di situ. Eh, Ya. ini sedikit ya sharing lah kita sharing saling mengingatkan, menceritakan apa yang saya rasakan. Kebetulan hari ini alhamdulillah saya dan suami genap 40 hari ikhtiar jalur langit. Mm-mm. Ya. Jadi saya dan suami selama 40 hari itu berusaha istiqomah, checklist dari yang buku di Manut Quran, Kang Udin. Mm-mm. Ya. Alhamdulillah sudah eh, dikerjakan. Itu saya ikuti juga dengan berpuasa, Kang, Senin Kemis. Mm-mm. Ya, ya, oke. Saya ikutin sambil itu ikut di 30 hari challenge juga. Jadi yang saya dapat dari itu, Alhamdulillahirobbil alamin, Allah Mm. kasih saya ketenangan yang luar biasa. Sedangkan saat ini persoalan yang sedang menimpa saya luar biasa, Pak Ustadz. Mm. Jadi kalau orang lain yang melihat saya, mereka tuh sampai bingung, geleng-geleng gitu loh. Saking Mm. banyak gitu soalan saya. Tapi mereka lihat saya begitu tenang. Jadi kemarin itu ada kawan sekantor pun bilang begitu. Mbak, Mm. gue kan tahu dengan gimana persoalan. Tapi gue lihat lu kok tenang aja kayak nggak ada masalah. Saya cuma senyum. Saya juga nggak ngerti Ustadz kenapa saya bisa Mm. seperti itu. Sedangkan saya di apa ya di teror sana sini, dimarah, terus ngedenger kakak yang ngomong begini begitu, semuanya itu mempengaruhi pikiran saya. Tapi saya bisa tenang, Ustadz. Mm. Nah, ada Ya. satu yang sesuatu yang saya rasakan, kalau ada sesuatu yang negatif itu dada saya sesek, Ustadz. Saya nggak Mm. nerima. Ya. Misalnya ada pikiran yang nggak bagus gitu di badan saya. Misalnya saya curiga atau saya marah atau saya kecewa yang berlebihan itu dada saya sakit Ustaz. Udah tuh saya Mm. istighfar. Nah setelah saya istighfar lewat tenang lagi. Hanya itu Ustaz. Pada saat Mm. ada sesuatu yang negatif yang bergejolak di hati saya, itu dada saya sakit. Tapi setelah netralisir enak lagi tenang gitu. Jadi luar biasa ketenangan yang saya dapatkan Mm. dari itu Allah kasih. Jadi apa keyakinan itu semakin membangun di badan saya itu semakin kalau pertumbuhan itu semakin naik gitu. Mm. Itu saya bisa rasakan kayak saya kemarin seperti saya pernah cerita saya ada permasalahan di kantor sampai saya dipindahkan ke bagian, saya diturunkan jabatan, pokoknya sudah duduk sekali sampai terakhir saya dibilangkan gini, saya akan dikeluarkan dengan hormat atau tidak hormat gitu. Jadi saya jawab aja dengan direksi. Jika ini memang Allah ridho, insya Allah saya siap. Saya bilang kayak gitu.
Kalau memang menurut Allah hanya batas di sini saya bekerja, insya Allah saya siap gitu loh. Dan tapi kalau menurut Allah saya masih diizinkan untuk bekerja, insya Allah pun saya siap, saya bilang gitu. Nah, terus hablum minallahnya saya sudah mohon ampun sama Allah dan saya sudah berjanji di hadapan Allah untuk memperbaiki semua kesalahan saya. Saya sudah sholat taubat. Sedangkan dengan hablum minanasnya, saya sudah bertanggung jawab. Saya jalani hukuman. Saya selesaikan semua apa yang menjadi tanggung jawab saya. Udah selesai Ustadz persoalan itu. Saya sudah pindah, saya sudah jalan, saya turun pangkat, saya sudah tenang. Ya. Saya terima gitu Ustadz ketetapan dari Allah. Saya pindah di tempat lain dengan pekerjaan yang tadinya kerjaan saya menumpuk, itu saya full tidak ada kerjaan sama sekali Ustadz. Saya diam Ustadz, saya jalani. Mungkin saya berpikir begini, oh mungkin ini cara Allah untuk saya, untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Hikmahnya, ya itu Ustadz, hikmahnya saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan Quran. Setiap hari saya bisa baca Quran. Sampai saya ada Quran 2 Ustadz, satu di rumah, satu di kantor. Jadi pada saat rumah saya baca Quran di rumah, pada saat di kantor saya baca kantor itu. Saya setiap hari saya setiap ada kesempatan daripada saya bengong di ruangan, saya ke musola, saya baca. Saya bawa ke ruangan Quran. Pokoknya saya berusaha berinteraksi dengan Quran itu aja saya kerja. Sampai sudah 2 hari ini Ustadz, saya kembali diguncang sama seseorang. Seseorang yang pertama dulu memang menjatuhkan saya. Ini dia cari lagi gitu persoalan saya gitu. Cari lagi untuk menjatuhkan saya lagi. Tadi saya dipanggil lagi begitu lagi. Cuma saya hanya tunjuk kan saya gitu. Kata dia orang gini, emang ada persoalan apa sih Mbak sama si A kok sampai segitu? Enggak ada, saya bilang gitu. Bahkan waktu saya ngomong dengan dia bertanggung jawab itu Ustadz, saya sudah maaf, saling memaaf dari saya pribadi. Saya sudah minta maaf sama dia. Karena dulu saya pernah benci sama dia. Saya pengen lepaskan semua rasa benci, dendam itu. Saya sudah meminta maaf sama dia. Saya minta maaf ya Mbak, saya bilang gitu. Saya salah selama ini. Saya harap setelah ini tidak ada lagi rasa di antara kita. Jadi kita sudah baik, saya bilang gitu. Udah saling berjabatan. Dan ketemu pun saya sudah enak sama dia. Jadi kalau ketemu di jalan, dia udah negor. Entah kenapa, kok 2 hari ini, kok dia mengusik saya lagi gitu. Saya hanya diam aja. Kata mereka, kok lu diam? Enggak, saya bilang gitu. Saya pegang janji Allah. Kan Allah bilang, siapa yang mendawamkan sholat tahajud, istiqomah dalam tahajud, maka Allah akan jaga. Allah akan jaga orang yang berniat tidak baik kepadanya. Allah akan jaga pekerjaannya. Jadi saya pegang janji Allah itu aja. Mau bagaimanapun dia dengan saya, insya Allah Allah akan jaga saya. Bagaimanapun dia menyingkirkan saya biar saya jalan Ustaz. Beberapa hari yang lalu Ustadz, menjelang mau 40 hari itu Ustadz, sekitar 35 harian. Nah itu Ustadz, saya sama suami luar biasa Ustadz. Sampai kami mau beli token listrik pun tidak ada Ustadz. Listrik itu tinggal 49. Sudah tinggal tutut, udah kayak bom itu suaranya Ustadz. Nggak ada yang dimakan, beras habis, nggak apa. Jadi saya diem. Saya sampai bingung sama diri saya. Kok saya bisa tenang kayak gini ya gitu. Saya juga baru ini Ustaz. Sampai saya pikir ini saya bukan sih, ini bukan sih gitu. Biasanya saya Ustaz kalau udah nggak ada tuh saya udah pusing. Ayo Abi cari gini-gini sampai pinjem kayak kemana kayak ngutang kayak gitu. Saya nggak mau Ustaz. Saya nggak pinjem, nggak, saya diem aja. Saya bilang gitu. Bi, listrik udah mau habis. Iya, gimana ya? Udah diem aja gitu. Tiba-tiba ada orang dari bawah itu bilang gini, Pak Ustadz, tuker aja katanya gitu. Ini listrik saya 20.000, ya sudah nggak apa-apa. Ini ikhlas, iya ikhlas, pasanglah 20.000, hidup itu Ustaz. Malamnya sholat maghrib lah suami. Begitu sholat maghrib, adalah orang yang baru pulang dari haji. Sebelum berangkat haji, ayahnya meninggal, kebetulan suami yang ngurusin mayitnya gitu loh. Dia ngomong gini, Ustadz nggak pernah kelihatan, iya kata dia kayak gitu baru ini. Ayo Ustadz ke rumah, ada sedikit oleh-oleh pulang dari haji, gitu. Dikasihlah handbag itu ada jadah segala macam, mau kurma lah. Segitu kami sampai buka sampai rumah, di dalamnya itu ada amplop Ustadz. Masya Allah. 600.000 Ustadz. Malamnya ada yang baru waktu itu ada yang meninggal, suami ikut bantu ngurusin. Emang selama itu
nggak digituin Ustaz. Tahu-tahu pas pulang dari itu dia Mm-mm. amplopin. Jadi malam itu Ustaz kami terima duit 1.100.000 rupiah. Ustaz. Iya, Satu juta Masya Allah. rupiah. Dari yang listrik tinggal 45 detik gitu Ustaz. Tapi ya jadi itulah. Jadi itu saya hanya mau berbagi apa yang saya rasakan dengan kawan-kawan semua, dengan saudara-saudaraku semua, bahwa yakinlah gitu. Insya Allah apa yang sudah kita jalani sekarang ini, itu yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Ya, Apapun betul. saat ini yang terjadi dengan kita, walaupun kita tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah bahwa itu yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Tidak semua apa yang kita inginkan itu akan terwujud. Kenapa kalau tidak belum terwujud? Kadang menurut Allah memang itu yang terbaik sama kita untuk saat ini. Iya, iya, Itulah betul. yang mencoba saya terima gitu. Kadang-kadang kita berhadapkan dengan situasi, oh bukan ini mau saya gitu. Tapi saya seperti ada yang membimbing Ustadz. Dari hati saya itu seperti ada yang bilang, inilah yang datang dari Allah. Mungkin Ya. ini yang terbaik. Allah nggak ridho dengan cara ini. Betul, Saya betul. mungkin nanti Allah kasih jalan lain. Ya, betul. Ya, selama kita berada di rel yang benar, insya Allah akan sampai pada tujuan. Ya, meskipun Ya, jalannya lambat gitu ya, tapi kalau sudah berada di rel yang benar, ya akan sampai pada tujuannya, insya Allah ya. luar biasa Ustadz. Seperti besok Ustadz, anak saya mau Hmm. bayar uang UKT. Ya. Besok terakhir Ustadz malam. Tapi saya nggak ada tergerak Ustadz. Mau pinjam sana, pinjam Hmm. sini. Biasanya saya udah gupuk saya Ustadz. Wah hari belum ini. Tapi saya nggak, saya jalan. Saya diam aja kata saya sama suami. Insya Allah, Allah rezeki itu milik Allah, bukan milik kita. Allah yang Betul. ngatur. Kita jalanin aja. Insya Allah, Allah pasti jamin. Allah pasti udah siapin semuanya. Selama ini kan kita berusaha jaga, jangan lakukan sesuatu yang dilanggar sama Allah. Kita berusaha dekat sama Allah. Nggak mungkin Allah nggak tolong kita. Saya bilang gitu sama suami. Iya. Pesan Ustadz Kang Udin kemarin, saya bilang sama suami, yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Saya bilang gitu sama suami. Ya sudah kita jalan gitu. Jadi saya di sini Ustadz, selain untuk sharing, saya mengucapkan banyak terima kasih Ya, untuk amin, semua amin. ilmunya. Luar biasa yang saya dapatkan. Yang begitu banyak saya belajar gitu Ustadz ya. Tapi yang benar-benar berhubungan dengan hati, dengan kolbu, ketenangan yang benar-benar ketenangan itu saya dapat dari sini Ustaz. Amin, amin, amin. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa jaga dan berikan keistiqomahan ya. Iya, amin, amin. Terima kasih ya Ustadz, terima Ya, kasih oke. untuk Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Eni atas ceritanya pada malam hari sharingnya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bu Atikoh yang raise hand juga. Mana nih Bu Atikoh ya? Silakan Bu Atikoh. Assalamualaikum. Tadi sudah raise hand tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Sudah ketemu judulnya ini Bu Atikoh? Belum Pak Ustadz, lagi Belum. belum Insya pas. Allah ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan diberi hajatnya dikabulkan oleh Allah, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Insya Saya Allah. Terima kasih doanya. ya, Pak Ustadz, ya sambil mohon masukannya gitu tuh. Alhamdulillah selama ini saya mengikuti jalan yang kesekian kalinya gitu. Saya Pak Ustadz berusaha untuk benar-benar yakin gitu tuh karena pada bulan-bulan ini benar-benar menguras tenaga, kemudian keuangan juga gitu tuh untuk pembiayaan di Ya. pesantren, kemudian saya juga pribadi gitu tuh. Jadi kemudian di sekolah juga ternyata banyak kesana kesini. Saya tuh apa ya Mas, jumlah dengan nominal itu saya tidak pikirkan gitu tuh. Kata bosnya kan ya tulisannya mau di buku gitu kan. Jadi saya nggak pikirkan. Namun Pak Ustadz,
dengan jumlah yang itu saya yakin aja berusaha gitu terus ya. Makanya kan dengan saya kuliah ini gitu tuh, insya Allah mudah-mudahan dan alhamdulillah dengan hasilnya yang begitu inilah Ustaz, apa sih dengan hasil yang memuaskan lah gitu tuh dengan Ya, semester amin, kemarin. amin, amin, insya Allah Dan ya. sekarang ini mohon doanya untuk teman-teman terutama Pak Ustadz Al Mukarram memudahkan dengan penerimaan ini dengan sidang ini mudah-mudahan apa namanya dimudahkan lah gitu saya segera Amin, tahun ini amin, lulus insya gitu. Allah ya. Bisa segera lulus dan bisa Intinya adalah berbagi ilmunya kepada banyak orang. Bermanfaat insya Allah nantinya ya. Pak Ustadz, mudah-mudahan saya tuh saya berusaha berbagi terutama di majelis ya majelis Mm. Al-Quran mudah-mudahan dengan segitu sehurufnya berbagi ilmu walaupun bisa saya Al-Fatihah gitu terutama kan di Ya, sini mm, sedikit dengan tilawahnya gitu Pak Ustadz. betul. Jadi supaya ada generasi penerusnya gitu tuh. Jadi saya berusaha meyakinkan anak-anak supaya agar istiqomah gitu tuh. Mm, Jadi betul. ya alhamdulillah gitu. Intinya adalah ketika kita sedang mengalami begitu gejalaknya istilahnya masalah keuangan gitu tuh, hadapi Mm, dengan tenang. Dan anak pun juga kalau misalkan dipikirkan gitu Pak Ustadz ya, emang ruwet gitu. Tapi saya hadapi dengan tadi itu ya ketenangan gitu tuh. Namun untuk dalam baca Al-Quran ya Pak Ustadz, saya terus terang saja saya waktu dulu begitu tuh saya alhamdulillah gitu dalam sehari itu sekitar 5 juz atau 6 juz lah gitu dapat. Untuk mm, saat ini karena apa ya mungkin aktivitas gitu tuh Mas tadi Ya, pagi ya, sore ya. sampai malam. Kalau pagi saya dengan anak-anak gitu, kemudian sorenya di madrasah, malamnya Ya, juga dengan anak. Terus seperti itu. Tapi saya apa namanya berusaha untuk istiqomahnya itu Pak Ustaz. ya, amin, Jadi amin, insya terus Allah aja ya. mohon ya mungkin saya menyakitkannya itu ya mohon istilahnya apa ya terus gitu tuh. Jadi walaupun saya itu masih kurang gitu dalam segi ibadah Mm, ya aslinya benar istilahnya mungkin tadi sharing dengan Bu siapa tadi Bu Eni, ya tadi ya, itu ya, ya Bu Eni ya mungkin tenangan itu yang saya dapatkan tapi berusaha Pak Ustadz berusaha untuk menenangkan juga dengan anak-anak yang begitu luar biasa Pak Ustadz untuk tahun ya, ini benar-benar menghadapi anak yang istilahnya apa ya aktifnya itu benar-benar menguras tenaga gitu ya ya. mudah-mudahan diberi Itu kan kemudahan bagian bagian dari amanah juga. Ketika kita bisa mana bener amanah lulus dengan amanah yang ini, maka kita akan diluluskan juga oleh Allah dengan amanah-amanah yang lain. Ya, seperti itu. amanah Ustadz cuma kan ada aja gitu rintangannya Pak Ustadz ya yang Ya, namanya tua gitu sedikit ada apa namanya didikan saya terhadap anak-anak supaya kedisiplinan gitu tapi ada aja yang tidak menerimanya gitu saya hadapi dengan tenang apa ini gitu tuh ya istilahnya jadi langsung melabraknya gitu saya udah beberapa kali di situ kan tapi saya hadapi apa masalahnya gitu mungkin ada di situ kesalahpahamannya makanya kan kalau di sekolah sekolah SD kelas 4 ya saya memegang kelas 4 makanya kan eh, istilahnya kan ke anak-anak juga memberikan pikiran yang seharusnya itu emang harus saya lakukan gitu. Jadi kadang orang tua itu tadi itu kesalahpahamannya itu yang luar biasa. ya, ya Makanya walaupun harus tidak saya sering-sering hadapi inilah, sering-sering sharing, berbagi dengan sharing orang tua. betul. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, ya. Ya, Insya artinya kan Allah. harusnya makan nanya baik-baik itu enggak langsung ter gitu tuh. Jadi saya hadapi dengan tenang. Duduk duduk istilahnya kan kalau ngomong sambil berdiri kan istilahnya Pak Ustadz ya. Orang Ya, begitu gimana gitu tuh. ya, Nah, jadi ajak ajak duduk itulah aja ya, duduk di nah, kafe begitulah. atau di warung, insya Allah nanti jadi seneng luluh itu ya. Nah, itu yang lebih mantapnya di situ Pak Ustadz. Iya, diajak duduk, Intinya duduknya jangan di ada tempat yang biasa, duduknya di warung, di kafe itu, dah nanti nah iya insya Allah akan jadi baik ya. Jadi memang kita juga ya harus ada strategi ya ketika kita berhadapan dengan banyak orang, ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ya harus ada strategi. Maka ada kalau dalam dakwah itu ada namanya ma'rifatul medan. Kita menguasai medan kita ini seperti apa. Beda daerah tentu beda juga cara pensikapannya. Beda anak ya di tentu situ beda juga cara untuk menyentuh hatinya. Jadi kita sentuh hatinya anak, kita sentuh hatinya orang tua. Nah, kita bisa lakukan terapi mungkin barangkali
kita sebutkan nama anak-anak kita itu masing-masing ya. Jadi kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ini kita tujukan untuk beliau, anak. Itu insya Allah akan jauh lebih baik. Saya dapat satu ilmu yang luar biasa dari kawan saya. Beliau dalam sebuah event itu mengundang orang dalam sebuah pengajian. Beliau undang orang dan itu ratusan yang diundang. Ya. Dari ratusan orang itu nama ditulis dalam undangan itu, dia tulis namanya kemudian dibacakan Al-Fatihah satu-satu. Dan itu alhamdulillah dari semua undangan yang dia sebar untuk datang ke pengajian, semuanya hadir. Ini luar Iya, biasa. Jadi luar ya biasa. tadi kita biasakan anak kita, anak didik kita siapa namanya, kita bacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan pahalanya untuk mereka. Kita juga dengan wasilah Al-Fatihah yang kita baca itu, semoga Allah lembutkan hatinya, Allah bukakan pikirannya, Allah apa namanya berikan anak menjadi anak-anak yang nurut dan seperti itu. Orang tuanya pun juga insya Allah menjadi orang tua yang bijaksana. Insya Allah seperti itu. Lakukan terus ya. Lakukan terus. Insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bu Amin. Atikoh ya. Terima kasih Ustaz, atas sharingnya dan berbagi ilmunya dan jangan bosan-bosan Ustaz. Saya Baik, belum Insya Allah. berkunjung pas. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk eh, ke depannya gitu. Amin, amin, amin. Lanjut. Insya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman nih ya. Kembali ke Al-Fatihah tadi. Ini luar biasa kalau kita bedah tafsirnya aja itu kita bisa 5 kali pertemuan aja mungkin belum kelar ya kita bedah tafsirnya Al-Fatihah dan ini manfaatnya luar biasa. Tetapi saya pengen kemudian ngasih teman-teman sangu ya, sangu pada malam hari ini apapun yang teman-teman inginkan itu jangan pernah tinggalkan Al-Fatihah. Teman-teman mau bertemu dengan tukang tagih, ya baca Al-Fatihah dulu. Teman-teman mau berangkat kantor, baca Al-Fatihah. Teman-teman mau buka toko, juga baca Al-Fatihah. Ya, kita berharap betul lewat wasilah Al-Fatihah itu, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ini saya lakukan dari dulu ya. Ketika saya mau bertemu dengan orang yang sekiller apapun, ya, segala apapun, saya awali dengan Al-Fatihah. Itu membuat hati saya jauh lebih tenang. Dan nanti ketika bertemu dengan orang tersebut, ternyata Allah lembutkan hatinya. Jadi tidak menjadi kasar, tidak menjadi menakutkan untuk diri kita. Ini yang pertama ya. Jadi teman-teman dawamkan Al-Fatihah dalam setiap aktivitas kita. Habis sholat, bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk amanah-amanah kita, tentunya bacakan. Nah, yang kedua, sangu malam hari ini, ya, yaitu sebelum kita tidur ini pesan dari Rasulullah SAW, jangan pernah kita tertidur sebelum kita menghatamkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kan 30 juz, kalau mau kita baca masih terlalu panjang, lama, ya. Maka kita cukup dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Karena pahalanya ini sebanding dengan kita menghatamkan Al-Quran. Insya Allah demikian ya. Maka silakan teman-teman nanti sebelum kita tidur, usahakan untuk senantiasa membaca tadi ya Al-Ikhlas 3 kali. Nanti kalau mau kita lengkapi ya ada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir di Al-Baqarah yaitu 285 dan juga 286 ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kalau mau kita lengkapi ya. Tapi setidaknya pesan saya malam hari ini minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah itu teman-teman ya pesan saya di malam hari ini. Insya Allah sudah pukul 9 lebih dan
Kita akan sambung di pekan berikutnya, insya Allah ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semuanya juga saling mendoakan untuk kawan-kawan semua yang malam hari ini hadir dan juga untuk kawan-kawan yang malam hari ini belum bisa bergabung dalam Zoom kita hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan. Allah bimbing dalam setiap aktivitasnya. Allah mudahkan dalam setiap ikhtiarnya. Dan Allah kabulkan doa dan hajat-hajatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Mari kita Alamin. tutup dengan doa kafaraah majelis ya, dengan hamdalah dan doa kafaraah majelis bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Amin. Subhanakallah Asyhadu wa an la bihamdika. ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, Walhamdulillahirrahmanirrahim. ya, dari saya bila banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan. Insyaallah kita pekan depan akan melakukan sharing kembali. Kita akan evaluasi setiap aktivitas dan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.